Bab 104, membakar langit untuk membantu pertempuran. Mengaku kalah. Mendengar kata-kata Fen Shichu, Harley Ye terhuyung-huyung dan mundur selangkah, tetapi mengatupkan giginya dan tidak berbicara. Dia bisa mengakui kekalahan pada Yunan Xie, tapi dia tidak akan mengakui kekalahan Chico. Kekeras kepalaannya membuatnya juga memiliki harga diri tersendiri. Tidaklah memalukan bila mengakui kekalahan kepada teman, tapi bila mengakui kekalahan kepada musuh, itu adalah hal yang sangat memalukan dalam seumur hidupnya. Chico seperti anjing gila dan setiap serangannya adalah teknik pamungkas, hingga membuat Harley Ye berdarah, tetapi dia tidak berniat untuk berhenti. Wujud Harley Ye juga cukup menakutkan, di mana ada banyak darah dan tulang yang terekspos di bagian tubuhnya. Wajahnya yang semula terlihat tampan juga dipenuhi dengan darah dan rambutnya acak-acakan. Penampilannya ini membuat orang berpikir bahwa dia ini bukan manusia, tetapi Shuro yang merangkak keluar dari neraka. Pada saat ini, banyak murid perempuan di antara penonton tidak dapat menahan diri untuk menutupi mata mereka. Adegan berdarah seperti itu membuat mereka tidak tahan untuk melihat secara langsung. Berhenti bertarung. Melihat Harley Ye tidak menjawab, Fen Shichu, yang sedang duduk bersila di atas awan, tiba-tiba berdiri, tidak lagi tersenyum, tetapi menunjukkan ekspresi serius yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Dia berdiri di atas awan, seperti dewi yang turun dari surga, tetapi juga terlihat agung. Guru, murid Fen Shichu tidak akan menjadi pengecut. Dalam pertempuran ini, Harley Ye tidak akan menyerah. Harley Ye akhirnya berbicara, meskipun datar, tapi tidak pernah hilang dari paviliun semesta. Satu kalimat itu berhasil membuat tubuh Fen Shichu bergetar dan dia membeku di sana. Setelah mempraktikkan Taoisme selama lebih dari 100 tahun, dia percaya bahwa hatinya telah lama damai, tetapi kata-kata yang dia katakan hari ini membuatnya tergerak. Ada raungan di medan perang lagi dan Harley Ye kembali dipukul mundur karena serangan Chico. Pada saat dia menabrak arena pertempuran, langsung muncul genangan darah. Harley Ye yang bangun dengan susah payah, memuntahkan seteguk darah lagi dan seluruh tubuhnya benar-benar terlihat sangat kacau dari dalam hingga luar. Itu sudah merupakan sebuah keajaiban baginya dengan bisa melawan Chico hingga saat ini. Aku tidak bisa kalah. Setelah mengucapkan satu kalimat, darah mengalir keluar dari mulutnya dan hingga saat ini, dia masih mencari cara untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kamu boleh kalah dari siapapun, tapi tidak dengannya. Kamu bisa kalah kapan saja, tetapi kamu tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di benaknya, yang sepertinya membuatnya menemukan cahaya redup di malam yang gelap. Pelatihan tubuh barbar. Dia memikirkan teknik rahasia yang mendominasi ini. Ini bukan hanya teknik rahasia untuk memurnikan tubuh, tetapi juga teknik rahasia untuk penyembuhan. Sambil melunakkan tubuh, itu juga dapat memulihkan cedera, menghubungkan tulang dan meridian. Misteri pelatihan tubuh barbar pertama kali terungkap setelah ia dicambuk oleh aula kedisiplinan. Sejak saat itu, dia mengetahui bahwa yang dinamakan pelatihan tubuh barbar ini bukan hanya tentang melatih tubuh, tetapi juga kemampuan yang lebih mendominasi untuk menyembuhkan luka. Ini memang ide yang gila, bahkan dia sendiri tidak berani memikirkannya. Dia lebih tahu rasa sakit pelatihan tubuh barbar daripada orang lain. Memurnikan tulang untuk mengekstrak sumsum, mengkalsinasi tendon dan membangun pembuluh darah, membakar hati dan mendinginkan darah, menggiling kulit dan mengisi daging. Ini semua bahkan lebih menakutkan daripada penyiksaan Lingqi dan itu adalah rasa sakit yang berada di luar kemampuan, yang dapat diterima manusia. Sekarang, dia harus menggunakan teknik rahasia ini untuk sambil menyembuhkan lukanya sambil menghadapi serangan Chico, bagaimana tidak gila.
Namun, dia benar-benar sudah tidak memiliki pilihan lain lagi. Satu-satunya yang bisa dia andalkan adalah teknik rahasia pelatihan tubuh barbar. Dia hanya bisa memikirkan metode gila ini. Adapun konsekuensi dari melakukannya, dia tidak berani memikirkannya. Pelatihan tubuh barbar, bantu aku dalam pertempuran. Gumam dalam hati, pikirannya bergerak dan teknik rahasia pelatihan tubuh barbar tiba-tiba mulai bekerja. Segera, ada suara klik dari benturan tulang di tubuhnya, dan potongan tulang mulai patah inci demi inci, kemudian perlahan-lahan berlanjut setelah patah, kemudian patah lagi. Dengan begitu, terbentuk sebuah siklus di mana tulang-tulang itu terus terhubung dan dipatahkan kembali. Harley Ye meraung di antara giginya, urat biru di dahinya terlihat jelas, matanya yang gelap pun memerah dan seluruh tubuhnya tampak ditikam oleh 10.000 jarum baja. Tapi rasa sakit yang parah dari pelatihan tubuh, diikuti oleh kemampuannya yang mendominasi. Dapat dilihat bahwa pada Harley Ye, yang menghindari serangan Chico sambil melatih tubuhnya, asap hijau mengepul dari noda darah, dan lukanya benar-benar sembuh. Tidak hanya itu, tulang dan meridian di tubuhnya juga mengalami temper, tulang yang patah terhubung, meridian yang rusak terhubung lagi, luka di permukaan tubuh menghilang dan daging serta darah baru pun lahir. Adegan aneh ini tertangkap oleh Master Daoxuan. Dia sedikit menyipitkan mata, menatap perubahan aneh Harley Ye. Ketika dia melihat adegan menakutkan di tubuh Harley Ye, itu adalah konsentrasinya dan dahinya mengeluarkan keringat dingin. Apakah anak ini gila? Master Daoxuan bahkan tidak menyadari bahwa kata-katanya bergetar dan dia bahkan tidak tahu ekspresinya terlihat rumit pada saat ini. Namun, pada saat ini, siapa yang punya waktu untuk melihatnya, karena mata sekelompok tetua tertuju pada Harley Ye dan di dalam tatapan para tetua itu penuh dengan kengerian. Ini adalah teknik rahasia pemurnian tubuh. Heng Qifeng, yang selalu pendiam, bergumam, benar-benar pria kecil yang gila, dia berani menanggung rasa sakit pemurnian tubuh pada saat krisis seperti itu. Ini tidak ada bedanya dengan semakin memperburuk keadaan. Sangat tidak mungkin jika orang ini tidak menjadi terkenal di dinasti Dacu di masa depan. Samudera Pang dari Paviliun Harta Karun menghela nafas. Dia cukup kejam pada dirinya sendiri, benar-benar hebat. Aku belum pernah melihat bocah segila ini setelah bertahun-tahun. Freddy Su dan yang lainnya juga menghela nafas. Aku bisa merasakan rasa sakitmu, tapi kegigihan dan kegilaanmu berhasil mengejutkan guru. Harley Ye yang berdiri di medan perang dengan berlumuran darah membuat Fancy Chu sedikit mabuk. Orang pertama yang bisa membuat hatinya tergerak adalah Harley Ye. Dibandingkan dengan orang-orang tua ini, para murid yang menonton pertempuran di sekitar penonton menunjukkan ekspresi nyeri dan keuletan vitalitas Harley Ye mengejutkan mereka. Tak satu pun dari mereka yang tahu apa yang sedang dilakukan Harley Ye saat ini. Yang mereka lihat hanyalah Harley Ye, yang masih bertarung dalam keadaan penuh luka dan luka di tubuhnya terus sembuh. Lalu di mata merah itu, selain ada tatapan gila, ada juga ketegasan. Apa yang dilakukan Harley Ye? Kenapa aku merasa sangat aneh? Dia terlihat sangat menakutkan. Dia sudah bertahan begitu lama, apakah dia adalah kecoa yang tidak bisa dikalahkan? Darah merah cerah membuat selubung berwarna darah di arena pertempuran dan Harley Ye, yang menderita rasa sakit ganda dari latihan tubuh dan serangan Chico, masih menghindar dengan susah payah. Mata Chico penuh dengan tatapan mengerikan dan di matanya, Harley Ye seperti api kecil di malam yang gelap, yang tidak pernah bisa padam, yang membuatnya benar-benar marah. Harley Ye, kenapa kamu masih belum mati juga? Terdengar teriakan lain dan dia kembali menebas pedangnya. Bersambung.
Bab 105. Kalah. Ada percikan darah di medan perang yang terlihat sangat mencolok. Pedang Chico menebas bahu Harley, tapi gagal memotong lengan Harley, melainkan tertancap begitu saja di tulangnya. Sebuah tendangan dari Chico berhasil membuat Harley terhuyung mundur. Kali ini, kamu masih tidak mati juga. Kembali terdengar sebuah teriakan. Chico menerkam lagi, telapak tangannya yang membawa petir itu mengenai dada Harley. Harley menyemburkan darah dan terbang mundur lagi. Mati. Mati untukku. Kenapa kamu masih belum mati juga? Wajah Chico terlihat mengerikan dan dia bergerak maju lagi. Dia terus menyerang Harley seperti orang gila. Harley terus mengalami luka. Dia memuntahkan darah dan sosoknya mundur ke belakang, karena tidak dapat menahan serangan dari Chico. Dalam adegan seperti itu, orang-orang yang menonton pertempuran sudah tidak lagi tega untuk melihat lebih lanjut. Adik sepenguruan, jika ini teruskan, dia akan mati. Pada saat ini, bahkan Master Daoxuan sudah tidak tega untuk terus melihatnya lagi. Jadi dia harus mengalihkan pandangannya ke Fancy Chu di sebelahnya. Cahaya mata indah Fancy Chu menjadi terang dan gelap, dia tampaknya juga sedang kebingungan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika dia menghentikan kompetisi dengan paksa saat ini, itu sama saja dengan menyatakan Harley mengaku kalah. Dia tahu bahwa itu lebih kejam daripada membunuhnya, tapi dia juga merupakan muridnya dan sungguh menyakitkan melihat dia mati dalam pertempuran. Kamu benar-benar menyulitkan guru. Muridnya ini membuat dirinya yang biasanya selalu tenang, menjadi tidak tahu harus berbuat apa. Dia benar-benar pria kecil yang keras kepala dan keyakinannya bisa disebut juga obsesinya. Orang-orang seperti dia akan mempertaruhkan segalanya, bahkan nyawanya sendiri, begitu dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Hanky Feng yang biasanya selalu diam itu, buka suara. Fancy Chu terdiam, tetapi dia mencoba berdiri beberapa kali, tetapi ditahan oleh dirinya. Di samping, Freddy Su juga sedang berpikir di dalam hatinya sambil membelai janggutnya, seolah-olah dia sedang ragu-ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Apakah aku perlu memberitahu semua orang mengenai identitas Harley yang merupakan seorang master pemurnian pil? Freddy Su bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengerti pentingnya seorang master pemurnian pil dan dia juga tahu bahwa jika Master Daoxuan tahu identitas Harley yang merupakan seorang master pemurnian pil, bahkan jika Henry G dan yang lainnya keberatan, dia juga tetap akan menghentikannya. Tapi apa konsekuensi dari melakukan hal seperti itu? Apa yang membuat Freddy Su ragu-ragu adalah konsekuensinya. Meskipun dia baru mengenal Harley tidak lama, tapi dia sangat menyadari watak Harley. Dia adalah anak yang keras kepala dan dia juga memiliki harga dirinya sendiri, di mana dia tidak akan menghentikan kompetisi secara paksa karena identitasnya yang merupakan seorang master pemurnian pil. Jika seperti itu, mungkin itu lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Freddy Su bergumam lagi, tenggelam dalam pikirannya. Dibandingkan dengan mereka, Henry G, Qing Yang dan Zega Zhao menyunggingkan senyuman kejam. Mereka sangat berharap Harley tidak akan mengaku kalah, karena dengan cara ini, Chico bisa membunuhnya secara terang-terangan tanpa perlu menerima hukuman dari sekte. Karena dendam di masa lalu, pun membuat mereka sangat santai dalam melihat pertandingan di bawah, di mana setiap kali Harley terluka, itu adalah sebuah kesenangan bagi mereka. Di atas panggung, Chico, yang sangat marah, sekali lagi menusuk tubuh Harley dengan pedang, kemudian memukul mundur Harley sejauh 3 atau 4 kaki dengan telapak tangannya. Kali ini, dia akan sulit untuk bangun lagi. Seseorang di bawah panggung berbisik. Dia sudah terluka begitu parah, bukankah sangat aneh bila dia masih bisa bangun? Tapi meski begitu, dia seharusnya sudah merasa bangga,
karena meskipun kalah, itu juga bukanlah suatu hal yang memalukan. Apakah kali ini kamu tidak akan mati? Di atas panggung, Chico terengah-engah, tapi dia menyunggingkan senyuman jahat. Satu demi satu, diskusi datang dan pergi dengan cepat dan arena pertempuran berdarah menjadi sunyi senyap. Semua mata, tanpa terkecuali, melihat ke arena pertempuran, di mana sosok berlumuran darah itu berada. 10. Seseorang berteriak keras, memecah kesunyian adegan itu. Persetan. Setelah melihat ini, Brady mengeluarkan tongkat gigi serigala dan akan pergi menuju puncak Giang, tetapi dihentikan oleh Keliki dan yang lainnya. 9. Suara berikutnya luar biasa keras. Murid-murid puncak Giang semua berdiri, masing-masing mengangkat tangan dan berteriak, tidak lupa menghadap Brady dan yang lainnya sambil melemparkan tatapan provokatif. 8. Teriakan ini sangat kuat, karena murid dari puncak Ren yang juga berdiri. 7. Teriakan itu menjadi gelombang pasang dan murid-murid aula kedisiplinan juga ikut bergabung. Maksud dari perbuatan puncak Renyang, puncak Diyang dan aula kedisiplinan sangat jelas, yaitu menghitung mundur waktu untuk Harley. Bila hingga angka ke-1 nanti diteriakan dan Harley masih belum berdiri, itu artinya dia kalah dalam pertandingan, itu juga berarti dia kehilangan kualifikasi untuk masuk ke gerbang dalam dan itu juga berarti bahwa semua yang dipertaruhkan Harley hanyalah sebuah tipuan belaka untuk dirinya sendiri. Ayo kita bunuh dan kalahkan mereka, teriak Brady dari penonton. Namun Pandi Huo dan yang lainnya tidak bergerak, wajah mereka muram dan menakutkan. Jika pertandingan murid luar diperbolehkan membunuh dan memukuli orang lain, apakah mereka harus menunggu hingga sekarang? 6. Ketika semua terdiam, murid-murid puncak Renyang, puncak Diyang dan aula kedisiplinan berteriak lagi sambil tersenyum jahat itu, seolah-olah mereka ingin segera naik ke panggung dan mencabik-cabik Harley. 5, 4, 3. Murid dari 3 sekte meraung lebih keras dari sebelumnya. Pada saat ini, terlalu banyak orang menghela nafas, diam-diam memikirkan kejadian tragis yang dialami Harley, yang berpikir bahwa dia dapat dengan mudah memasuki gerbang dalam dengan kekuatannya, tetapi tidak pernah menyangka perubahan di dunia akan membuatnya mengalami kegagalan terus-menerus, bahkan di saat-saat penting dia dijebak oleh orang lain dan semua yang dia pertaruhkan menjadi sia-sia. Rupanya benar tidak ada manusia yang bisa menebak kehendak Tuhan. Terlalu banyak orang yang merasa bahwa takdir sedang mempermainkan manusia. Di atas panggung, dagu Chico terangkat tinggi, seolah sedang menikmati suara hitung mundur. Di udara, Fancy Chu sudah berdiri, hanya menunggu saat terakhir untuk bergegas ke panggung untuk menyembuhkan Harley. 2. Suara bernada tinggi dari 3 sekte murid naik ke tingkat tertinggi, bergema ke seluruh gerbang luar sekte Hang Yue. Bukankah kamu sangat hebat? Tanpa terburu-buru menghitung mundur, para murid puncak Diyang berteriak dengan keras. Ayo berdiri dan bertarung lagi. Murid-murid puncak Ren yang juga melampiaskan kemarahan mereka dengan tidak bermoral. Benar-benar sebuah lelucon dengan mengucapkan tidak akan menyerah hingga mati. Murid-murid aula kedisiplinan meraung histeris. Pada saat ini, Harley tampak seperti orang tercela yang pantas dicaci maki oleh ribuan orang, seolah-olah darah di tanah tidak bisa membersihkan kotoran di tubuhnya. Di awan, Master Daoxuan memandangi wajah jelek puncak Renyang, puncak Diyang dan aula kedisiplinan. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat gelap dan dingin, lalu melirik ke arah Henry G dan 3 orang lainnya dengan dingin. Apakah seperti ini hasil dari murid yang kalian bertiga ajarkan? Ucapan kakak seperguruan Daoxuan terlalu berlebihan, mereka hanya mengatakan apa yang mereka rasakan. Meski diceramahi, Henry G dan yang lainnya tetap menunjukkan senyum main-main. Menyia-nyiakan masa depan orang lain. Heng Qifeng yang pendiam, berbicara dengan dingin,
tanpa menunjukkan belas kasihan kepada mereka bertiga. Pemenang adalah raja. Mereka bertiga melirik Heng Qifeng dan berbicara dengan dingin. Muridku, bahkan jika dia kalah secara terbuka dan adil. Suara dingin itu terdengar sangat jelas. Fen Sichu telah mengangkat langkahnya. Meskipun Harley Ye kalah, dia tidak ingin muridnya dicaci maki, karena dia bukan orang berdosa, jadi mengapa dia harus dicaci maki? Namun, saat dia akan turun dari awan, kaki gioknya yang terangkat membeku di udara, karena sosok berdarah di arena pertempuran di bawah berdiri dengan tiba-tiba. Melihat gambaran seperti ini, Fen Sichu tanpa sadar menutupi mulutnya yang sedikit terbuka. Anak ini, pada saat ini, entah itu Master Daoxuan atau Freddy Su, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan menatap Harley Ye lekat-lekat. Bagaimana mungkin? Henry Ge, Qing Yang dan Zega Zhao tiba-tiba berdiri, ekspresi mereka penuh dengan keterkejutan. Bagus. Di bawah, ada gelombang sorak-sorai. Dibandingkan dengan mereka, ekspresi murid-murid puncak Ren Yang, puncak Di Yang dan aula kedisiplinan terlihat sangat jelek. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Jelas, mata Chico di atas panggung terbuka sangat lebar, karena dia tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Aku sudah mempertaruhkan segalanya, jadi atas dasar apa kamu meminta aku mengaku kalah? Saat suara serak Harley Ye terdengar, dia perlahan mengangkat wajahnya yang berdarah, matanya yang masih memerah itu mengungkapkan cahaya keyakinan. Bersem.